Benarkah satu suara itu bisa membongkar satu skandal yang besar? Oh bisa dong, hashtag suara penentu. Jadi kita akan sama-sama melihat bahwa satu suara bisa membongkar skandal yang luar biasa. Kita kasih contoh langsung dari Korea Selatan. Itu kasus tentang Seungri itu kenapa sih bro? Gue gak tahu banyak deh. Gue sedih banget waktu kemarin gue baca postingannya di Instagram. Sedih banget. Kenapa lo sedih bro? Lu baca sendiri. Mana? Nih. Sedih kan? Waduh, bahasa Korea semua. gak ngerti gue. Lu sedih karena lu gak ngerti kan? Iya. Iya. Nggak, tapi setelah ditranslate, Seungri akhirnya memutuskan untuk keluar dari Big Bang. Dan kalau dicek di Wikipedia, sekarang personilnya hanya tinggal 4 dan di bawahnya udah ditulis past member .2 Seungri. Cepet ya, emang Seungri didepak gara-gara apa sih? Bukan didepak, dia mengundurkan diri karena dia diduga terlibat kasus prostitusi. Dia itu punya klub di Gangnam namanya Burning Sun, di mana ternyata di bisnis hiburan malamnya itu ada tersedia escort. Escort itu jasa prostitusi, dan diduga juga di situ ada narkoba, bro Eds. Oh, ini wanita-wanita itu dibius katanya kan? Terus direkam, bro. Disebarin di grup Kakotok gue baca. Nah, dan kalau nggak salah yang membuka skandal besar ini itu satu suara perempuan, bro. Reporter yang namanya Kakayun. Untuk gampangnya ya, karena namanya bener, Kang bukan Kyung. Enggak bener, namanya Kakayun, Kang Kyung Yun. Oh iya. Cuman bener. orang Indonesia lebih gampang Kakayun aja. Kakayun. Jadi Kakayun ini reporter Korea Selatan yang membongkar skandal besar ini. Dia udah menelusuri kasus Seungri ini sejak 2015, bro. Sebenarnya curiganya dari tahun 2015. Iya, soalnya Seungri punya pesta yang namanya Seungrisby. Oke. Iya kan? Jadi Itu pesta Seungri yang cukup, Gatsby. pesta yang cukup terkenal di Korea pada saat itu. Pecah banget gitu ya. Iya. Nah, terus kita juga udah baca-baca kronologinya di sama produser Bujang dibantuin. Ada Kim, cowok, sama ada Kakayun. Kakayun belum. Oh, Kakayun belum? Kakayun masih nanti. Aduh, jangan pegang tangan gue dong. Ada si Kim, terus ada satu cewek, ini victim sebenarnya. Ceweknya ini udah agak kobam gitu nih, udah teler-teler gitu. Kobam apa sih? Kobam itu mabok. Oke, dibalik ya. Ya udah teler-teler gitu, dibantuin lah sama si kakak Kim ini. Terus tiba-tiba ada si satu lagi. Si pegawai melaporkan si Kim, yang padahal si Kim ini pengen ngebantuin cewek yang sempoyongan ini. Dari situ si Kim marah. Lah, gue kan pengen ngebantuin. Kenapa gue dilaporin? Dari situ bro Eds. Mulai. Dari satu suara si Kim ini ngelapor ke polisi, dan polisinya ternyata nggak ditanggepin ya. Dia nyari baru Kakayun masuk nih. Nah, Kakayun yang ternyata sudah meneliti sejak 2015. Makin dapat bukti cuy. Dan Kakayun ini kan perempuan, bro. Betul. Dia mendengar cerita itu dan menyelidiki kalau ternyata ini nggak bisa nih, perempuan harus angkat suara. Masa perempuan cuma jadi objek nafsu pemuas seksual pria, ya kan? Nggak usah ngeliat ke gue dong. Oh iya, sorry. Iya. Iya kan? Bener, saatnya berbicara karena kita suara penentu. Si Kakayun nih sekarang menurut gue ya, dia jadi musuh VIP juga. Beberapa VIP itu fansnya Big Bang yang merasa karena si Kakayun ini speak up, dia menghancurkan Big Bang. Selain menghancurkan Big Bang, gue denger juga klien-klien si Burning Sun ini, itu klien-kliennya ternyata ada konglomerat. Nah, ada CEO. Nah, bahkan sampai orang-orang itu bayar polisi supaya bisnis ini tetap jalan. Iya bener. Dari satu kejadian si Kim yang melapor ke Gangnam Police Station yang tidak ditanggapi dan akhirnya dia mencari Kakayun, akhirnya itu menjadi seperti bola salju di mana semakin besar. Kira-kira siapa aja yang terlibat? Karena ini desas-desusnya bro Eds. Yoi bro Eds. Ada keterlibatan juga dengan Indonesia. Karena si Seungri menyediakan jasa escort untuk seorang CEO yang ingin travel ke Indonesia. Nah, ini loh maksud gua, dari dua suara itu aja udah bisa membongkar skandal yang selama ini kita nggak pernah tahu. Ini kita belajar dari Kakayun, berani. Meskipun ya dia juga banyak dicaci maki sama. Tapi yang salutnya juga sama VIP fans Big Bang yang menyadari kalau ini tuh nggak bener. Negara, harga diri negara Republik Korea Selatan lebih penting daripada utuhnya sebuah boyband idola. Jadi mereka juga beberapa bikin petisi supaya Seungri keluar dari Big Bang. Meskipun ada juga beberapa yang kok comel banget sih jadi cewek gitu. Ke Kakayun? Ke Kakayun. Ada yang mikirnya kayak gitu. Kakayun membela hak asasi wanita loh. Betul, dan human rights juga dong bro Eds. Bener bro Eds. Human trafficking ini cuy. Betul bro Eds. Kita bicara lagi soal suara penentu. Ada juga kasus di SMA Negeri 3 di Solo waktu itu. Oh, contoh di Indonesia ada? Ada. Ketua OSIS sekongkol sama alumni untuk membongkar kasus korupsi dari jajaran petinggi-petinggi sekolah. Petinggi-petinggi sekolah. Aduh.
itu pasti fasilitasnya nggak naik-naik tuh. Tapi pak gurunya ganti-ganti mobil biasanya. Yang parkirnya jauh. Iya, tapi ruang komputernya nggak diupdate-update. Tetep, Itu berarti indikasi ya. Maksudnya itu adalah contoh suara penentu. Benar. Terus juga ada yang paling terkenal. Apa, Brits? Baru gue mau masuk. Masuk deh, lu silakan. Silakan. Gimana? Ini paling terkenal nih menurut gue. Waduh. Jangan dibebanin dong. Yang mungkin nggak yang paling terkenal, tapi dari dunia musik. Dari dunia musik ini pernah terjadi. Jadi diangkat oleh Billie Holiday. Waktu itu kasusnya tentang rasisme, bro. Jadi dia mengangkat satu puisi, kalau nggak salah ya, itu judulnya Strange Fruit. Bahkan judulnya aja udah aneh kan? Kenapa Strange Fruit sih? Karena itu sebenarnya mengobjekkan orang-orang kulit hitam pada saat itu. Jadi dilihatnya itu strange, aneh, seperti gitu ya? buah yang aneh. Nah, itu lagu tentang anti rasisme yang saat itu dimana keadaannya lagi rasis banget. Dan itu disuarakan oleh Billie Holiday sampai akhirnya ada civil rights movement, man. Gara-gara satu lagu. Satu lagu. Padahal awalnya dia takut loh nyanyiinnya. Blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze. Nah, itu salah satu contoh di dunia musik, dunia pendidikan, dan yang paling mega lagi menurut gue. Nah, apa nih meganya ini? Skandal mafia sepak bola terungkap oleh Mbak Najwa Shihab. PSSI bisa apa? Tapi dari situ, dari satu suara, menyuarakan, sampai akhirnya terbongkar kalau sepak bola kita ini sebenarnya lagi sakitnya karena mafia. Jadi sebenarnya Bro Eds, kita ini suara penentu, kita bisa membongkar skandal-skandal yang luar biasa. Dan sebenarnya musuh kita bersama tuh yang kayak gitu. Mafia, korupsi, prostitusi, human trafficking. Urusan beda suara, it's okay. Karena musuhnya bukan mereka yang berbeda suara, tapi musuh bersama adalah itu. Jadi bro, memang karena kita suara penentu, saat lo memiliki suatu hal yang kayaknya tuh bener, kegelisahan lo, itu perlu disampaikan. Ya. Kalau memang benar, sampaikanlah dengan cara yang benar, karena itu adalah hak asasi lo. Kalau misalnya lo nggak yakin itu benar, jangan sampaikan, nanti jadinya hoax. Dan karena kita semua ini suara penentu bro, yang paling gampangnya adalah dipakai buat pemilu nanti. Oh iya 17 bener. April harus ke TPS ya nggak? Kita suarakan suara kita untuk memilih calon pemimpin kita, supaya nantinya kamu yang sudah bersuara itu bertanggung jawab atas pilihan kamu. Nah, ya kan? Bener. Oh iya dong. Bener. Pokoknya gunakan suaramu, jangan takut untuk bersuara karena suara kita suara penentu. Dan sebenarnya musuh terbesar kita adalah ya rasa ketakutan itu, ketakutan untuk bersuara. Jadi lawan takutmu kalau kamu tahu itu benar dan gunakan suara kamu untuk menyuarakan. Ini zaman yang sangat edan untuk hidup. Kita punya kotak suara ini, media sosial kita pegang ini di mana-mana. Suarakanlah itu suara yang benar. Jadi kira-kira skandal apa nih yang akan kita bongkar? Yang kita bongkar adalah kira-kira Skandal jepit. yang ada lagunya sebenarnya. Apa? In the shallows, wawawalo. In the shallow, wawalo. Iya. Bagus. Terima kasih Anda sudah berani bersuara dan berani nge-joke. Apapun hasilnya, aku hargai itu. Siap.